tahu yang mulia. Aku, Rupa Kenca. Rupa Kenca. Pengkhianat! Lepaskan panah! Serang mereka! Siap, kakak. Sengkang Bablang, kini saatnya kita berhadapan. Rupa Kenca, kamu pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa menang melawan Sengkang Bablang, ha? Ayo maju, hadapi Sengkang Bablang. Ayo maju, takut. Tidak! Tidak! Prajurit! 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 Hamba yang mulia. Cepat panggil Kejar Rupa! Tandu Latu, Tandu Teja, kembali rong! Baik, yang mulia. Kejar Rupa, Tandu Latu, dan Tandu Teja, boleh saja kalian menganggap mimpi sebagai bunga tidur. Dan aku tidak perlu merasakan mimpi itu. Tapi perlu kalian ketahui, mimpi tadi sangat mencekam, membuatku berkeringat. Aku yakin, mimpi tadi mengandung suatu peringatan untukku. Kejar Rupa, kamu tentu masih ingat bagaimana Singa Maruta dengan sembunyi-sembunyi melepas panah ke arahku. Setelah Rupa Kenca membongkar rahasia keapasanku. Saya masih ingat yang mulia. Inilah Sewu!
terjadi lagi padaku. Tetapi pada kesempatan pertama Singa-Maruta tidak berhasil membunuhku. Tapi dalam mimpi yang mencekam itu, si pemanah gelap itu berhasil. Senopati Kencarupa bergerak cepat begitu kabut keresahan mulai merayap di istana. Ia merasa gelisah melihat gurat kecemasan di wajah sang Raja Sengkang Baplang yang semakin sering diteror mimpi buruk. Sebagai prajurit setia, ia pun memohon arahan langsung. Maka, titah turun seperti petir di siang bolong. Rupa Kenca harus ditemukan tanpa kompromi. Dua ksatria terlatih, Tandu Latu dan Tandu Teja, diutus pula untuk memburu jejak yang hilang. Tidak ada tempat untuk kegagalan, sebab malam ini adalah batas waktu terakhir sebelum bencana menjadi kenyataan. Paham yang mulia. Cepat, pergi. Kanda Madrim, ya Dinda. Seperti yang pernah saya katakan, pasti ada sesuatu yang menyebabkan Dinda Sukesi ngotot mengekang Danurwenda untuk tidak terlibat dalam pencarian Anggkusuma. Iya, iya. Dinda terpaksa mengikuti keinginan Dinda Sukesi dan terpaksa bersikap kaku kepada Danurwenda, Kanda. Iya, Kanda mengerti. Tapi untuk apa? Untuk apa lagi? Kalau tidak untuk mengetahui latar belakang sikap keras Dinda Sukesi yang keberatan dengan kepergian Danurwenda ikut mencari Anglingkusuma. Tapi haruskah dengan menekan dan bersikap kaku seperti itu, Dinda Prabu? Dinda tahu. Dinda tahu. Tapi hanya dengan cara inilah Danurwenda akan merasa tertekan. Karena perasaan tertekan yang sengaja saya buat, maka jiwa mudanya akan berontak. Dan bertolak dari inilah akan kita ketahui latar belakang keberatan Dinda Sukesi. Iya, iya, iya. Kanda mengerti. Maka dari itu, Kanda, mari kita lihat saja apa yang terjadi setelah Danurwenda benar-benar merasa tertekan. Iya, iya. Kita lihat saja. Ya, baik. Mari. Mari. Beres, Kakang. Saya akan segera berangkat. Restu Kakanglah yang akan membuat saya berhasil menemukan Hanusara dan membawa Hanusara ke hadapan Kakang. Restuku selalu bersama kalian. Dan bawalah Braja Banyu dan Braja Watu bersamamu, yang sudah menjadi bagian dari kita. Baik, Kakang. Akan saya jemput mereka ke arena latihan. Selamat jalan. Semoga kalian berhasil. Pamit mundur, Kakang. Silakan mundur, Kakang. Silakan. Ayo. Cantrik. Ya, Ki. Kamu dan para cantrik yang lain harus menjadi benteng yang kuat. Untuk itu, mulai hari ini aku akan melatih kalian. Akan kubuat kalian menjadi pendekar-pendekar yang tangguh. Bangun! Ya, Ki. Ayo, siap semuanya. Siapkan kuda-kuda kalian. Payah. Kuda-kuda kalian buruk. Ayo bangun. Minum obat penawar yang aku buat. Dan besok latihan lagi. Terima kasih.
Luar biasa. Kemajuan kalian luar biasa, Braja Banyu, Braja Watu. Terima kasih Kakang Hanucara. Ya. Dan karena kemajuan yang kalian capai inilah Kakang Hanubawa memberi kepercayaan pada kalian untuk mendampingiku mencari Hanusara yang balelo. Terima kasih Kakang. Saya dan Adi Braja Watu akan bahu-membahu membantu Kakang. Iya Kakang. Dengan kami akan Kakang temukan Hanusara yang balelo itu. Kapan kita berangkat Kakang? Pagi ini juga. Cepat berkemas. Kita berlomba dengan waktu. Ayo cepat. Baik Kakang. Terlalu merah. Harus dikurangi. Bagaimana Den Roro? Sudah? Sudah. Kalian boleh keluar. Bagaimana Den Roro? Sudah siap? Romo dan Kanjeng Ibu sudah menunggu Den Roro. Haruskah aku ikut ke Kembul Bojono? Kalau memang makan bersama ini akan diakhiri perpisahan. Makan siang bersama ini memang menjadi acara perpisahan dengan Tabib Banyu Mili dan Banyu Aji Den Roro. Kalau begitu, kamu harus matur pada ibu. Aku tidak bisa datang. Dan aku tidak mau ikut ke Kembul Bojono. Aduh, Den Roro. Bagaimana saya harus menyampaikannya? Saya kesini ini kan untuk menjemput Den Roro. Bukannya untuk kembali ke ruang perjamuan tanpa Den Roro. Tugasmu menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan, Laras. Bukan untuk memaksa apa yang tidak ingin kulakukan. Iya, tapi... Sudah sana pergi. Matur kepada Kanjeng Ibu. Apa yang harus kamu sampaikan? Sudah sana pergi. Mohon pamit, Den Roro. Terpaksa aku menahan kepulanganmu. Apa kau bilang? Di sisi lain, kegundahan menyelimuti ruang dalam istana, tempat para wanita keluarga bangsawan berkumpul untuk acara sakral. Ibu Melati terhenyak kala menyadari bahwa sang putri, Melati, menolak hadir di Kembul Bojono yang diselenggarakan untuk menghormati kepergian dua pahlawan muda. Keputusan itu membawa kegetiran, karena menjadi sinyal kuat bahwa hati sang putri masih terikat erat pada Ki Banyu Aji. Bahkan Tumenggung Gardapati mulai terusik pikirannya ketika menyadari bahwa keharmonisan keluarga mulai retak hanya karena cinta yang tertahan. Loh, makan bersama ini kan memang untuk perpisahan. Untuk menghormati Tabib Banyu Mili dan Banyu Aji yang akan pulang. Itulah yang Den Roro tidak mau, Kanjeng Tumenggung. Lihat itu. Silahkan Tuan, hidangan sudah disiapkan. Apa kata Tabib Banyu Mili dan para sesepuh? Kalau Putri Melati tidak ikut Kembul Bojono, apakah Putri Melati tidak tahu bahwa semua ini untuk menghormati Tabib Banyu Mili yang sudah menyembuhkannya? Lara sudah membujuknya, Kanda. Tapi Melati tidak mau juga keluar dari kamarnya. Akan timbul kesan tidak sopan dan tidak tahu berterima kasih. Kalau sampai Putri Melati tidak ikut Kembul Bojono, Dinda. Dan sebagai orang tua akan malu. Dinda harus menjelaskan ini kepadanya. Baiklah, Kanda. Dinda sendiri yang akan membujuknya. Dinda pamit, Kanda. Ya. Mohon pamit. Pasti ada sesuatu yang membuat Putri Melati menjadi seperti ini. Ada apa? Melati, putriku. Apa kata Tabib Banyu Mili
Dan para sepuh nanti kalau Nanda tidak ikut Kembul Bujono. Ini akan berkesan kurang sopan. Dan kita bisa dianggap tidak tahu terima kasih. Mohon maafkan Nanda, Bunda. Nanda hanya ingin ikut Kembul Bujono kalau ucapan Romo dan Kanjeng Ibu tidak hanya sekedar Kembul Bujono dan upah berupa pundi-pundi emas pada tabib Banyumili dan putranya. Nanda ini bicara apa? Nanda ingin tabib Banyumili diangkat menjadi tabib Katumenggungan, Bunda. Tabib Banyumili diangkat sebagai tabib Katumenggungan? Iya, Bunda. Dan Banyu Aji diangkat sebagai Pandega Katumenggungan. Nanda, bagaimana Nanda bisa berpikir seperti itu? Tabib Banyumili sudah menyelesaikan tugasnya, dan dia harus cepat kembali ke desanya. Tabib Banyumili bukan sekedar tabib, Bunda. Tapi dia juga mampu membongkar persekutuan jahat yang nyaris menghancurkan Katemunggungan. Apa jadinya Katemunggungan kalau seandainya tabib Taruseka yang bekerja sama dengan Ki Brajageni berhasil menyembuhkan Nanda? Silakan Raden. Silakan Tuan Raden. Terima kasih. Katemunggungan akan menjadi milik Taruseka dan berarti milik Brajageni juga. Dan Kakang Banyu Aji juga bukan sekedar anak tabib, Bunda. Dia adalah pendekar mumpuni yang sudah membuktikan kelebihannya. Iya, Nanda benar. Salahkah kalau pendekar Ketanggu Banyu Aji diangkat derajatnya sebagai pendekar Katemunggungan? Pandangan Nanda mengenai tabib Banyumili dan putranya Banyu Aji benar. Tapi apa Romomu tidak terkejut mendengar permintaanmu yang terlalu berlebihan seperti ini? Permintaan putrimu itu masuk akal, Dinda. Apa yang dikatakan putrimu itu benar. Tabib Banyumili dan Banyu Aji sudah membuktikan bahwa mereka sangat loyal pada Katemunggungan, setia dan tidak mengejar hadiah. Walaupun mereka tahu secara resmi Katemunggungan menjanjikan separuh dari Katemunggungan sebagai hadiah bagi yang bisa menyembuhkan Melati. Tapi kita semua tahu, Tabib Banyumili menolak semua hadiah itu. Iya, Kanda. Jadi usul Melati itu benar. Kita harus memberikan sesuatu yang berarti pada Tabib Banyumili dan Banyu Aji anaknya. Iya. Melati. Iya, Romo. Katemunggungan memang butuh seorang tabib dan pendekar tangguh seperti Banyumili dan Banyu Aji. Romo akan tawarkan usulmu pada mereka. Semoga mereka mau menerimanya. Terima kasih, Romo. Kamu dengar suara itu, Jagat Satria? Iya, saya mendengarnya. Dari mana asal suara itu? Dari sana. Dari sana suara itu datang. Ayo.
mereka sebenarnya? Mereka anak buah Ki Wanorodetyo, Raden. Anak buah Wanorodetyo? Benar, Raden. Mereka anak buah Ki Wanorodetyo. Kisanak ini siapa? Dan siapa Wanorodetyo itu? Saya Kamito Ranujati, Raden. Kenapa mereka lakukan itu? Desa ini dan beberapa desa lain secara berkala harus menyerahkan upeti kepada Ki Wanorodetyo di tempat yang mereka beri nama Pesanggarahan Kiskendo. Kiskendo? Kalau kami terlambat memberikan upeti, maka mereka langsung menyerang kami dan mengobrak-abrik desa. Ki Wanorodetyo tidak pernah mau tahu dengan kekeringan yang melanda desa kami. Apa ada perjanjian tertulis antara penduduk desa ini dengan manusia liar itu? Sehingga warga desa ini wajib mengirim upeti pada mereka. Tidak, Raden. Tapi tradisi itu sudah berjalan turun-temurun dan menyiksa kami. Wanorodetyo dan para manusia liar itu penjajah. Mereka memperbudak kami. Apapun alasannya, Wanorodetyo dan kelompoknya adalah gerombolan pengacau, Raden. Mereka harus ditumpas. Ya, kamu benar, Jagat Satria. Mungkin inilah sebabnya kenapa perjalanan kita sampai di sini. Kamito, bisakah Kamito tunjukkan di mana Pesanggerahan Kiskendo itu berada? Ya. Bisa, Raden. Saya bisa menunjukkan. Tapi apa tidak berbahaya kalau Raden harus ke sana? Kalau para manusia liar itu bebas keluar masuk desa ini, sekarang apa salahnya kalau kami berdua yang gantian masuk ke wilayah mereka? Iya, Raden. Kami tahu, tapi... Sudahlah. Tugasmu hanya menunjukkan tempatnya. Selanjutnya, itu urusan kami. Iya, Raden. Iya. Ayo, kami mengerti. Langit Malwapati tampak bersih, namun ketenangan itu hanya sebatas kulit luar. Di balik koridor sunyi, langkah-langkah ringan namun tergesa membawa Nisalindri mendekati kamar pribadi Dewi Sukesi. Ada kegentingan yang harus segera disampaikan, dan ia memilih diam-diam menyusup tanpa menarik perhatian. Namun Raden Danurwenda, yang peka terhadap setiap pergerakan mencurigakan di istana, tak tinggal diam. Ia membuntuti dari kejauhan, mencurigai ada sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan. Sementara itu, para pelayan perempuan diarahkan meninggalkan kamar agar pesan rahasia itu hanya didengar oleh telinga yang dituju. Aneh ya, kenapa tiap Nisalindri datang kita disuruh pergi? Ada pembicaraan rahasia kali? So tahu kamu. Ayo. Apa kamu bilang? Bayanaka dan Bayaniki belum berhasil juga menemukan tempat persembunyiannya. Benar, Gusti Ayu. Ini keterlaluan, Salindri. Kalau menemukannya saja mereka tidak bisa, bagaimana Bayanaka dan Bayaniki bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik? Saya tidak tahu, Gusti Ayu. Tidak tahu? Bayanaka, Bayaniki. Kalau tidak salah, mereka itu pembunuh bayaran. Kenapa Bunda berhubungan dengan mereka? Saya benar-benar tidak tahu, Gusti Ayu. Salindri, aku tidak mungkin kembali lagi ke tempat Bayanaka dan Bayaniki. Bahayanya terlalu besar. Aku tidak mau pengalaman burukku terulang lagi. Aku tidak mau ada punggawa atau orang lain yang tahu aku ke tempat Bayanaka dan Bayaniki. Seperti yang pernah terjadi ketika aku ke rumahnya rampak si peramal itu. Iya, Gusti Ayu. Untuk itu, kamu sendirilah yang harus kembali menemui Bayanaka dan Bayaniki dan menekankan agar secepatnya mereka menyelesaikan tugas mereka. Iya, Gusti Ayu. Pangeran Anglingkusuma harus sudah mereka bunuh sebelum Remaja Gandhi dan Jagat Satria menemukannya. Katakan itu pada mereka. Iya, Gusti Ayu. Ini keterlaluan. Sungguh keterlaluan kalau Bunda sampai punya pikiran sejauh itu. Sekarang ini juga kamu pergi dan jangan pernah kembali. Setelah kendauh, Gusti Ayu, saya akan bawakan kalung atau cincin Pangeran Anglingkusuma sebagai bukti. Saya mohon restu, Gusti Ayu. Ya, berangkatlah. Saya pamit, Gusti Ayu.
Hanya dengan mengikuti Salindri, aku bisa mencegah Bayanaka dan Bayaniki untuk melaksanakan tugasnya. Ampuni saya, Kakak. Kenapa kalian tidak punya perhitungan? Maafkan saya, Kakak. Maafkan saya. Saya tidak sanggup melawan pendekar-pendekar itu. Sehingga saya mengajak anak buah saya mundur. Lapor, Kakang. Lapor apa? Kami itu orang Dujati datang, Kakang. Ia datang bersama 2 pendekar. Apa? Ini pasti 2 pendekar yang menghajar anak buahku. Berani sekali mereka datang.